ingin disuarakan di Hari Kesaktian Pancasila ini yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Dan hari pertama di bulan Oktober kita sudah mulai lagi merasakan bagaimana perjuangan pahlawan-pahlawan kita dalam memperjuangkan ideologi Pancasila kala itu, yaitu berkaitan dengan peristiwa G30 SPKI begitu ya. Dan kira-kira hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk bisa bangkit bersama, bergerak bersama dalam menyuarakan ideologi Pancasila. Kita akan berbincang tentunya bersama dengan narasumber, ada Bapak Ketua KNPI Buleleng, Bapak Putu Gede Parme. Selamat pagi Pak Putu. Om Swastiastu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Merdeka. Merdeka. Terima kasih sebelumnya Pak Ade sudah hadir kembali di RRI Singaraja. Siap, tentunya dengan menyuarakan semangat yang luar biasa ya. Siap. Selain ada Pak De Parme, ada juga Ibu Ketua Pemuda Pancamarga Buleleng, Ibu Made Santiari. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Merdeka! Wow. Merdeka. Ya, Merdeka. Terima kasih ya untuk Bu Santiari yang luar biasa semangatnya ya. Di Hari Kesaktian Pancasila ini bangsa Indonesia diajak melihat kembali sejarah masa lalu, bagaimana pahlawan berjuang begitu ya, memperjuangkan ideologi Pancasila yang sangat mengakar di hati bangsa Indonesia. Saya mau ke Pak De Parme terlebih dahulu. Pak De, kalau kita refleksi dari kejadian tanggal 30 waktu itu yang mau menuju ke tanggal 1 Oktober, ada nilai-nilai yang tentunya bisa kita eksistensikan sampai saat ini. Nah, menurut pandangan seorang Pak De Parme, nilai apa itu yang harus kita terus eksiskan dalam jiwa sanubari kita sebagai bangsa Indonesia? Silakan Pak De. Baik, terima kasih Mbak Rizka, Mbak Santiari, senior kami, para pendengar RRI dimanapun berada. Pertama-tama kami sampaikan selamat Dirgahayu Hari Kesaktian Pancasila tahun 2022 1 Oktober ini dengan tema besarnya Bangkit Bergerak Bersama Pancasila. Nah, jadi sesuai dengan tema Mbak Rizka, jadi tadi seperti sudah Mbak Rizka sampaikan di awal ya, tentu saja poinnya adalah kebenaran pasti ada jalannya untuk tertunjukkan. Kalau saya melihat seperti itu Mbak Rizka. Jadi apapun upaya untuk menutupi kebenaran ataupun kesalahan ya, ataupun apapun yang bersifat tidak baik pasti nantinya akan terungkap. Nah, ini terbukti dengan tadi yang Mbak Rizka tanyakan kepada saya terkait momentum 30 September ya, di mana ada upaya-upaya untuk merongrong kesaktian Pancasila, upaya untuk menjatuhkan ya harkat martabat bangsa dan negara kita tercinta ya. Nah, ini sudah terbuktikan bahwa apapun itu bentuk dan upaya manusia ya, ketika Tuhan sudah menghendaki dan kami dan sebagai warga negara Indonesia kan sudah paham bahwa Pancasila ini bisa dikatakan sebagai wahyu juga Mbak Rizka. Jadi dalam 4 konsensus berbangsa bernegara kan jelas yang pertama disebutkan itu adalah Pancasila. Berikutnya UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi landasan dari segala landasan ya. Jadi asas dari segala asas, hukum dari segala hukum adalah Pancasila itu sendiri. Nah, ini yang di konteks kekiniannya harus dipahami dan juga harus dipercayai ya, dan terus menjadi bentuk optimisme yang harus kuat di kalangan khususnya generasi muda ke depan ya, bahwa Pancasila tidak akan pernah luntur dan itu pernah terujikan di saat yang lalu ya. Kurang apa kerasnya ujian saat yang lalu Mbak Rizka. Nah, berikutnya adalah tinggal bagaimana ya kita pahami sebagai warga dunia, Indonesia ini juga sebagai warga dunia tentu banyak tantangan. Tantangan kalau yang sering saya sebut adalah Ipolek Sosbud Hankam ya, yang saya tambahkan berikutnya adalah keseling ya, kesehatan lingkungan. Jadi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, isu kesehatan ya, pandemi yang seperti kita alami, lalu juga isu lingkungan ya, yang terbarukan juga yang menjadi perhatian dunia. Dan di balik semua isu-isu itu, Pancasila harus kita optimismekan menjadi panglima terdepan dalam kita melangkah. Di sana poin-poin sudah jelas ya, saya tidak perlu sebutkan satu persatu, dan itu tentu saja dalam kaitan konteks nanti tantangan-tantangan ke depan tersebut adalah itu akan menjadi panglimanya, kita yakin Mbak. Baik. Ada yang menarik Bu Santiari, tadi Pak De Parme mengatakan bahwa Pancasila ini harus terpercayakan begitu ya.
Ya, berarti memang kalau kita lihat saat ini untuk masyarakat kemudian anak-anak muda yang melek akan apa sih sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya masih bisa terbaca atau memang sudah hilang di permukaan, Bu Made? Silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya kita dapat berbicara dan berdialog di RRI Singaraja yang tercinta. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, pada hari ini kita sedang memperingati Hari Kesaktian Pancasila ya. Mari kita melakukan refleksi diri. Sudahkah kita dengan sadar mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari? Itu pertanyaan saya. Jadi Hari Kesaktian Pancasila ini adalah merupakan suatu peringatan untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila tidak bisa digantikan oleh ideologi lain, termasuk ideologi komunis pun tidak bisa menggantikan ideologi Pancasila. Jadi kita sudah percaya penuh bahwa nilai-nilai dalam Pancasila adalah merupakan galian daripada kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu saya berharap kepada para pemuda semuanya, memang kita harus bangkit dan bergerak bersama Pancasila. Jadi kita itu berjalan bersama-sama dengan dasar-dasar Pancasila. Nah, kalau kesempatan ini saya kan melihat tema itu ada 2 variabel ya. Yang pertama itu bangkit bergerak. Jadi sesuai dengan hari ulang tahun 17 Agustus juga itu dikatakan bahwa pulih lebih cepat, kemudian ada bangkit lebih kuat. Nah, itu berarti artinya kita harus bergotong royong untuk melaksanakan satu kehidupan sehari-hari di Indonesia ini. Jadi bagaimana caranya upaya kita untuk keluar dari keterpurukan COVID-19 kemarin itu. Kemudian bagaimana memulihkan memulihkan sektor-sektor yang kemarin dalam COVID-19 ini tenggelam begitu kan. Jadi kita harus tetap bangkit. Kemudian kita dikatakan bersama Pancasila, kita bersama-sama dengan Pancasila untuk bergotong royong. Karena dalam Pancasila itu sudah ada tentang masalah keagamaan, sila pertama, kemudian kemanusiaan, kemudian ada persatuan, ada kerakyatan, ada keadilan. Itu semua sudah ada di dalamnya. Jadi kita harus percayakan sama Pancasila. Dan itu pun sudah diserap dalam ajaran agama Hindu terutama. Ada Paryangan, Palemahan, Paungan, Palemahan. Nah itu juga cerminan daripada Pancasila. Jadi kita harus benar-benar percaya bahwa kita harus cinta terhadap Pancasila. Tidak bisa digantikan dengan yang lain karena Pancasila ini adalah perekat bangsa. Jadi kita tahu bahwa beraneka agama, ras, suku di Indonesia itu semuanya bisa disatukan, direkatkan oleh Pancasila. Oleh karena itu kita percayakan dengan Pancasila ini harus betul-betul sakti. Dan mari kita berikan satu nuansa kepada seluruh masyarakat termasuk rakyat yang di desa. Kalau di desa misal ini kan desa ini merupakan suatu fondamen daripada dasar pergerakan kita. Jadi di desalah yang sebetulnya gaungkan bagaimana nilai-nilai Pancasila itu. Kemudian di desa itu sebagai satu peringatan misalnya kita besarkan bahwa memang saktinya Pancasila ini. Kemarin kita sudah uji coba tahun 65 bahwa Pancasila tetap unggul begitu. Nah, ini pun sudah diterapkan di sekolah. Seperti salah satu SMP Negeri Singaraja yang dipimpin oleh Pak Gede Sumatrijaya itu sudah ada proyek Suara Demokrasi sebagai sekolah penggerak, yaitu pelajar Pancasila. Nah, berarti kita itu sudah menyusup ke sekolah dalam pendidikan. Ini penting sekali. Kenapa? Karena bagaimana dia diberikan belajar ketakwaan, berpikiran kritis, kemudian mandiri, bergotong royong, kemudian belajar musyawarah dan mufakat, cinta tanah air, dari 4 konsensus dasar seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika itu semua disosialisasikan kepada anak didik atau kemungkinan pelajar sehingga menjadi pelajar Pancasila. Ini bagus sekali. Ya, baik Pak D, pelajar Pancasila begitu ya. Ini adalah proyek nasional, proyek besar begitu ya. Bagaimana dari sejak dini kita sudah menanamkan nasionalis jiwa Pancasila di pelajar begitu. Nah, Pak De Parme sendiri melihat efektivitas dari program ini sejauh ini bagaimana sih sebenarnya? Iya, baik, tentu saja ini kami sambut baik sekali ya. Apalagi konsepsi pendidikan sekarang dengan konsepsi Merdeka Belajar ya, termasuk juga kampus Merdeka ya. Dan ini coba terus diturunkan di relung sanubari ya, segenap satuan pendidikan, baik itu tenaga pendidik ya, pendidiknya sendiri sampai anak didik ya. Ini juga tentu saja menjadi suatu hal yang yang inovatif, yang bagus ya.
Namun tetap saja dalam kaitan implementasi dan efektivitas seperti Mbak Rizka sampaikan ya, tidak bisa hanya titik letaknya hanya pada satuan pendidikan itu sendiri ya, atau pada misalnya unit yang di atasnya perguruan tinggi mungkin ya, perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Kita mengenal konsepsi tripusat pendidikan, Mbak Rizka. Jadi tripusat pendidikan itu ada formal, informal, dan non formal. Ya. Formal bagus sekali seperti tadi Mbak Santiari sampaikan ya, bahwa ada pelajar Pancasila yang memang ini menasional ya, sudah diterapkan di beberapa sekolah ya. Tentu saja ini suatu hal yang bagus dan harus kita support, dukung bersama. Namun tidak cukup sampai di sana ya, tidak hanya cukup menjadi tanggung jawab di satuan pendidikan itu sendiri oleh pendidik maupun tenaga pendidiknya atau anak didiknya yang menjadi objek dan sekaligus subjek juga ya. Namun juga lingkungan sekitar tidak bisa lepas, Mbak Rizka. Nah, itu yang tadi saya tambahkan, informal dan non formalnya. Formalnya sudah di satuan pendidikan, informal non formalnya sekarang yaitu di mana? Di keluarga yang terdekat, orang tua, bapak ibunya, kakak adik ya, ataupun lingkungan yang terdekatnya keluarga. Berikutnya juga adalah di lingkungan sosial, tempat lingkungan dia tinggal. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Karena apa? Sering menjadi prakteknya kurang maksimal itu adalah ketika sudah keluar dari lingkungan ya, yang mana lingkungan sebenarnya sudah bagus, contoh kayak di lingkungan pendidikan sekolah, akhirnya tidak implementatif apa yang sudah tersampaikan, apa yang sudah terhayati lah istilahnya. Ketika sudah menjadi bagian dari pemikiran, penghayatan, tapi ketika keluar untuk pengamalannya ya, ketika tidak tersupport ya, jadi support system istilah kayak sekarang, support system ini tidak hanya di dalam tapi juga di eksternal. Nah, ini yang perlu kita dorong bersama mungkin, dan terus perlu pengingatan dari kita juga, dan bagian tanggung jawab dari kita juga sebenarnya sebagai organisasi sosial. Buat Santiari di PPM, saya juga di KNP, termasuk organisasi kemasyarakatan pemuda lainnya ya, genap layer elemen yang ada, ini tanggung jawab kita bersama, termasuk keluarga. Masuk di keluarga sendiri, karena yang paling terdekat dan punya pengaruh sangat signifikan dan sangat terbesar itu kan di keluarga, di orang tua, Mbak Rizka. Kita sudah anggaplah berupaya semaksimal mungkin menanamkan apapun itu bentuk-bentuk yang ingin kita buat, strategi kita buat, tapi ketika orang tua tidak mendukung kan sulit juga. Nah, contoh terdekat pemanjaan yang ada sekarang. Nah, misalnya ke anak-anak ini kan sering menjadi isu-isu lah, kita termasuk juga kaitan Pancasila gotong royong. Ada yang sekarang bullying yang banyak terjadi, Mbak Rizka, itu kan juga bagian dari bagaimana kontrol kita di lingkungan. Nah, orang tua sudah berperan secara maksimal dalam kaitan memperhatikan, karena ya tidak bisa dipungkiri ya, sekarang dengan istilahnya manetiisme ya, anggaplah apapun itu diukur dari sisi ekonomi ya, dari sisi uang, orang tua begitu berfokus pada mencari uang, akhirnya terabaikan pada perhatian-perhatian yang terdekatnya, detail, termasuk anak-anaknya, termasuk kita di lingkungan sosial, Mbak Rizka. Pengingatan-pengingatan kan harus terus perlu kita lakukan, termasuk saya lebih banyak lebih condong melihat pada bagaimana penerapan implementasi di lingkungan kita itu. Nah, selain itu juga ya tentu saja dalam kaitan norma, kaidah pengingatan kita ya tentu saja seperti yang sering kita sampaikan, jas merah, jangan sampai melupakan sejarah. Ini kan nilai-nilai ini terus harus kita tanamkan. Anak-anak sekarang mungkin semakin jauh terhadap fakta sejarah yang ada. Anggaplah kalau yang terdekat seperti angkatan kami ya, saya Mbak Santiari masih dekatlah dengan peristiwa sejarah tersebut, kan tentu ikatannya masih lebih kuat. Apalagi pola pendidikan dulu kan begitu melekat itu, Mbak Rizka. Jadi harus ingat Pancasila, mohon maaf lah, kondisi kayak sekarang kan pejabat pun ada yang tidak hafal Pancasila itu. Kalau kita tuh sudah tidak mungkin. Anggaplah zaman angkatan saya Mbak Sandiari mungkin TK aja sudah ingat betul kita poin-poin butir-butir Pancasila. Nah, kondisi sekarang tentu kan berbeda. Itu yang tadi saya bilang, bahwa perubahan zaman ini begitu luar biasa. Sekarang pertanyaannya, dan tentu saja wajib ya harus kita jaga, bagaimana dan kemana kita bawa Pancasila ini. Yang paling penting juga, Mbak Rizka, kalau kaitan tadi saya Ipolek sebut ankam keselingnya ya, dari sisi ideologi dan politiknya ya, adalah jangan menjadikan Pancasila ini menjadi suatu elemen yang atau diprofitisasi, Mbak. Saya mengistilahkan seperti itu, profitisasi. Menjadikan Pancasila ini jadi hal yang profit bagi dirinya maupun kelompoknya. Ini kan kita sudah mendapatkan pelajaran dari yang lalu, Mbak Rizka. Ketika di era zaman sebelumnya Pancasila selalu dijadikan panglima, tetapi ada hal lain
yang bergerak di luar pengetahuan masyarakat banyak itu ya. Pancasila selalu dicondongkan sebagai panglimanya. Kamu bertentangan dengan Pancasila berarti kamu bertentangan dengan kami misalnya, bertentangan dengan unsur yang lebih kuat misalnya. Nah, ini ke depan condong untuk ke sana itu harus kita antisipasi. Jadi jangan ada profitisasi terkait Pancasila. Jangan pinter saja menyebut Pancasila tapi kamu sendiri bobrok dalam implementasinya ataupun menjadikan Pancasila sebagai alat. Itu yang harus kita lebih hati-hati kalau menurut saya, Mbak. Baik. Ke depannya gitu. Baik, ini menarik tadi Pak De Parma mengatakan bahwa jangan menjadikan Pancasila sebagai alat. Tentunya statement itu Pak De, kalau kita lihat sekarang banyak politik yang berkembang begitu ya. Kita secara tidak langsung melihat bagaimana dia mengatasnamakan Pancasila di tengah janji-janji yang ada. Namun apa yang terjadi di masyarakat pada saat dia ingin mewujudkan janji itu ternyata nonsen. Bu Santiari, bagaimana tanggapan Anda? Kalau menurut pendapat saya berpikiran yang simpel-simpel aja lah. Bahwa memang Pancasila itu sudah merupakan satu perekat bangsa Indonesia. Bagaimana caranya supaya bersatu, itu aja. Karena kalau misalnya pikir yang lain-lain ruwet rasanya kalau bagi saya ya. Apalagi kita implementasikan pada anak muda sudah asiknya sedang kecanduan HP begitu, diajak bicara udah kita dianggap angin lalu aja. Jadi kalau menurut saya bagaimana para pemuda supaya bergerak bersama Pancasila. Jadi kita harus bersama-sama seluruh elemen bangsa Indonesia untuk bangkit dan bangun untuk bagaimana semua pedoman dalam kehidupan sehari-hari itu dipakai Pancasila. Jadi Pancasila yang dipakai untuk menyelesaikan suatu masalah seandainya ada masalah. Jadi kita sebagai anak bangsa Indonesia itu sebagai generasi muda kita harus punya kompetitif persaingan bahwa bagaimana kita supaya bisa menjadi garda terdepan Indonesia menjadi yang paling maju di internasional. Nah, karena kita kan sudah mau tua ini kan, mau pensiun kan. Nah, jadi kita bagaimana bentuk karakter anak. Jadi kita tidak bisa menyiapkan masa depan anak, tetapi kita bisa membentuk karakter anak untuk masa depannya dia. Itu saya petik dari adik saya ya, Letnan Jenderal Nyoman Santiase mengatakan kita harus bentuk karakter anak ini untuk masa depannya dia. Jadi supaya bagaimana caranya orang tua menjadi suatu teladan bahwa anak ini adalah penting sekali sebagai investasi keluarga yang nantinya akan melanjutkan cita-cita dari orang tua. Oleh karena itu bagaimana kita bisa membina, bisa merawat, bisa memelihara anak-anak generasi muda untuk masa depannya. Nah, kita kan sebagai seorang ibu mengandung anak 9 bulan ya, berikan mereka makan yang baik, mereka berikan nama yang baik, kemudian kita berikan ajaran yang baik, termasuk di dalamnya kita unggulkan bagaimana Pancasila itu. Nah, nilai-nilai Pancasila itu yang nanti dipakai dasar senjata oleh anak muda kita untuk bertempur begitu. Jadi kalau mereka sudah ada pemikiran untuk bangkit maju, kemudian ada semangat, sosialisasikan jiwa semangat nilai 45, kemudian itu dipakai satu pandangan hidup, ya pasti mereka akan berhasil dengan baik. Terutama kita harus sadarkan, kita berikan mereka untuk belajar jujur, belajar yang benar, sehingga mereka itu semangat begitu. Kalau kami juga dari Pemuda Pancamarga nanti tanggal 12 November ini akan rapat tilas. Jadi kita sosialisasikan jiwa semangat nilai 45 termasuk Pancasila. Nanti panji-panji termasuk panji Pancasila itu akan diusung keliling Bali. Tanggal 12 November itu diperlombakan. Jadi Pemuda Pancamarga Buleleng sudah 7 kali berturut-turut dapat juara 1. Mudah-mudahan nanti yang akan datang tanggal 12 November ini kita dapat juara 1 untuk mengusung panji-panji termasuk panji Pancasila. Nah, jadi seluruh masyarakat rakyat Buleleng itu bergerak untuk bagaimana mensupport seperti tadi dikatakan, mensupport, merespon bahwa panji-panji itu sedang diarak di Buleleng, kemudian kita memberikan semangat dengan merah putih dari seluruh sepanjang jalan, seluruh masyarakat baik camat maupun perbekal menggerakkan pasukannya semuanya. Jadi kita Pemuda Pancamarga ini sudah masing-masing desa ada pengurusannya, satu peleton kita keluarkan walaupun tidak berseragam, tetapi ini adalah rakyat yang terdepan di desa untuk membela desanya sendiri. Kalau masing-masing desa sudah mereka mensosialisasikan Pancasila kemudian membela desanya sendiri, kan Buleleng ini aman. Itu kalau harapan saya. Jadi kita harus bagaimana memberikan support semangat supaya mereka
selalu mensosialisasikan jiwa semangat nilai 45 dengan dasar 4 konsensus dasar, diantaranya Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Ya, baik. Saya mau kembali ke Pak D. Tadi Bu Santiari mengatakan bahwa Pancasila ini sebenarnya bisa ditularkan secara inklusif dengan melibatkan banyak stakeholder begitu ya. Tapi seperti yang kita tahu sebagai bangsa Indonesia, belakangan ini banyak sekali yang mendegradasi gitu ya, kepercayaan kita terhadap beberapa hal ya, termasuk juga yang paling fenomenal, tidak perlu saya sebutkan di sana begitu ya, yang sampai mengancam marwah suatu institusi begitu, dan itu salah satu juga hal yang kita khawatirkan, apalagi sebagai generasi muda saat ini semua orang punya media, Pak D ya, semua orang bisa bersuara begitu. Nah, Pak D sendiri bagaimana melihat fenomena ini begitu agar Pancasila tetap ajak tanpa mengesampingkan perkembangan zaman yang ada? Iya. Silakan. Baik, Mbak Rizka, kami kembali ingin mengingatkan ya bahwa tolong tetap berikan kami peran di generasi muda ya, khususnya melalui organisasi kemasyarakatan pemuda ya, bahwa apa? Ada 3 hal utama di sana. Pertama, pemuda itu sebagai agent of change. Lalu kedua sebagai social control. Dan ketiga adalah moral force. Nah, 3 hal ini suatu hal yang penting dan sebagai sebagai daya dobrak untuk bagaimana bersama-sama membawa bangsa. Ya, jadi agent of change kan selalu kita pahami bersama dan ketahui bersama, tarik dari sejarah yang ada, benang merahnya kan selalu angkatan muda yang berperan. Kita bicara konteks Indonesia, Bung Karno kalau tidak didorong oleh anak-anak muda ketika itu di Rengas Dengklok mungkin belum tentu 17 Agustus akan gini. Periode-periode berikutnya, Pak Harto, presiden berikutnya selalu ada dorongan-dorongan anak-anak muda, termasuk di periode sekarang. Peran anak-anak muda cukup luar biasa, cuma itu harus kita jaga dan bagaimana menyuarakan pemikiran-pemikiran, ide-idenya inovatif ke depan. Di dalam itu social control dan juga moral force. Karena apa? Moral force ini yang paling utama, Mbak. Kita kan sepakat apa yang Bapak Presiden Jokowi sampaikan bahwa yang pembenahan kita kan revolusi mental. Di dalam revolusi mental itu kan ada moral, berarti ada moral yang tanda kutip perlu dibenahi. Saya tidak bilang salah, saya tidak bilang jelek, karena kembali itu adalah ada objektivitas, ada subjektivitas ketika kita berbicara itu. Kita bicara orang jelek, kita harus mengukur dulu diri kita sendiri sudah benar atau belum. Kadang kan hal-hal nilai ketimuran kita ini agak membatasi untuk menilai orang, Mbak Rizka. Saya pun takut membilang Anda jelek, Anda gini, ketika kita belum menilai bahwa diri kita belum maksimal 100% benar sekali. Tapi kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, moral force itu kan itu penting, revolusi mental itu apakah sudah bisa kita benar-benar selami dan benar-benar kita hayati selama ini? Nah, ini yang menjadi pertanyaan dan harus kita jalani bersama. Nah, berikutnya bagi anak-anak muda tentu saja Mbak Rizka, di tengah tantangan kita kan mengenal era sekarang ini VUCA itu Mbak Rizka ya, jadi disruption era ya, volatility ya, dan juga uncertainty ya, yang mana semua serba ketidakpastian ya, apalagi didera kita masa pandemi, ada geopolitik, kok nggak ada angin, nggak ada hujan, Rusia gempur Ukraina misalnya, nggak ada angin, nggak ada hujan, Laut Cina Selatan bergejolak, itu yang kita nggak tahu antar multilateral sekian negara yang akan berperang. Ini kan hal-hal yang harus kita waspadai. Apa pandemi COVID-19 akan selesai? Apa tidak mungkin ada pandemi jenis lain? Contoh yang terdekat PMK misalnya untuk hewan. Ini kan ya kalau bahasa-bahasa yang gampangan di Balai Banjar kan gumi semakin wayah istilahnya kan itu, jadi banyak hal-hal yang aneh yang dulu rasanya tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, ini yang perlu pengantisipasian ke depan, termasuk era-era yang harus anak-anak muda perhatikan adalah digitalisasi ini, Mbak. Ini contoh metaverse. Ini berbagai ahli sudah mengatakan apa yang ada teknologi sekarang ini 10 tahun terlalu cepat, Mbak Rizka. 10 tahun terlalu cepat. Yang seharusnya belum itu sudah terjadikan sekarang. Begitu luar biasa teknologi ini berkembang yang memang operatornya adalah manusia. Dan sering sekali termasuk di RRI saya sampaikan hati-hati dengan perkembangan teknologi yang demikian pesat ini. Kita memang tidak mungkin menjadi satu negara yang terpojok sendiri yang masih tradisional
sedangkan lingkungan dunia begitu berkembang ya. Kita kan tidak menjadi sekarang ini posisi kita sekarang kan tidak hanya menjadi mengatakan warga Beleleng, warga Bali atau warga Indonesia. Kita warga dunia, Pak. Kenapa warga dunia? Karena begitu mudah aksesibilitas kita menuju informasi-informasi dunia kan. Mau tahu tentang Amerika bisa tinggal satu jari, mau tahu tentang Eropa satu jari. Itu yang kita sebut dengan warga dunia. Cuma kembali kita bilang hati-hati. Karena apa? Ada kontradiksi sana, Mbak. Ketika pertumbuhan jumlah manusia demikian besar lipatannya, teknologi yang mana mengefisienkan jumlah tenaga kerja itu ya, ya istilahnya kan teknologi mengurangi, sedangkan manusia berjumlah semakin banyak, ada kontradiksi di sana yang harus kita hati-hati. Kalau manusia terlalu over juga dalam kaitan pengembangan teknologi, yang mana teknologi ini mengurangi peran manusia, walaupun ada juga hipotesa mengatakan bahwa di era digitalisasi ada penambahan lapangan kerja, tapi tidak sedikit juga atau bahkan saya bisa katakan lebih banyak juga pengurangan lapangan kerja real. Sedangkan contoh tingkat pendidikan kita kan harus kita ukur juga. Yang tamat SMP berapa, tamat SMK, SMA sederajat berapa, misalnya yang kuliah berapa, apa semua sudah tertampung di lapangan kerja. Memang PR kita adalah bagaimana pembukaan lapangan kerja ke depan dengan penambahan jumlah wirausahawan muda, karena Indonesia termasuk yang terendah bisa dibilang di kawasan Asia Tenggara dalam kaitan jumlah wirausahawan. Nah, ini menjadi PR kita bersama, bukan hanya pemerintah ya, kita juga di dunia pendidikan, karena pentahelix istilahnya Mbak, jadi pemerintah juga dunia pendidikan, masyarakat, tokoh-tokoh dan sebagainya. Ini yang terus terang kalau saya sebagai kalangan muda agak worry juga melihatnya ya. Contoh lah, Mbak, ini kan fakta lapangan juga dan informasi yang sangat valid. Contoh Himbara misalnya, Himpunan Bank Negara. Saya tidak tahu itu akumulatif atau salah satu Himbara, hampir dalam 1 tahun 3.500 unit bank itu ditutup. Karena apa? Semakin mudah, Mbak. Orang sudah tidak ada ke bank lagi untuk narik uang. Berikutnya ATM, setelah ATM M-Banking, setelah berikutnya ada model-model pembayaran inovatif lagi. Anak-anak yang akan bekerja nantinya tamatan ya misalnya dari sarjana ekonomi dan segala macam, akuntansi, manajemen, contoh satu sektor itu kemana? Nah, ini yang saya terus terang ya sebagai pendidik juga agak worry sedap istilahnya. Kalau dulu ngeri-ngeri sedap, saya worry sedap. Gitu. Baik, berarti banyak sekali nih multiplier efeknya dengan segala perkembangan yang ada, termasuk juga degradasi nilai-nilai Pancasila di kalangan anak muda. Baik, Pak D dan juga Bu Santiari, kita juga undang pendengar untuk bisa bergabung nanti. Silakan untuk Anda yang akan bergabung, sahabat kreatif yang juga ingin menyuarakan apa yang ingin disuarakan. Kami undang Anda untuk bisa ikut bergabung di 24644 serta di via WhatsApp juga bisa. Kemudian di berbagai platform media sosial kita, baik di Instagram, Facebook, dan juga di kanal YouTube RRI Singaraja juga bisa Anda tonton secara langsung untuk dialog ini. Dan juga nanti Anda bisa menyertakan atau mengisi kolom komentar jika mempunyai pertanyaan, nanti kami akan tanggapi terkait dengan topik kita untuk pagi hari ini, yaitu bangkit bergerak bersama Pancasila. Dan saat lagi kami akan hadir untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Singaraja Pro 2 FM. Indonesia, from Sabang to Merauke. All around Indonesia, from Sabang to Merauke. Pro 2 FM. Pendengar sahabat kreatif dan juga pemirsa di kanal YouTube RRI Singaraja, saat ini Anda masih mendengarkan dialog khusus Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2022. Kita berbicara terkait dengan bangkit bergerak bersama Pancasila bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 2 FM, yaitu ada Ketua Pemuda Pancamarga Buleleng Ibu Made Santiari dan juga Ketua KNPI Buleleng Bapak Putu Gede Parme. Anda juga bisa tetap mendengarkan dan juga menyaksikan siaran dialog khusus ini melalui kanal YouTube RRI Singaraja. Dan tentunya Anda juga bisa menyisakan kolom komentar di sana jika ada hal yang ingin Anda tanyakan, jika ada hal yang ingin sahabat kreatif suarakan terkait dengan Hari Pancasila pada hari ini. Nanti kami akan bacakan dan nanti kami akan berikan tanggapan ya bersama dengan kedua narasumber di pagi ini. Baik, kalau kita lihat kedua narasumber kita ini memang dari latar belakang yang ada garis merahnya. Kalau Ibu Made Santiari itu dari Pemuda Pancamarga dari mantan veteran begitu ya Bu ya?
putra-putri veteran. Putra-putri veteran, dan kalau Pak De Parme itu bergerak dengan para pemuda yang luar biasa. Kita akan lihat perspektif dari Bu Made Santiari bagaimana menurut Ibu untuk Pancasila ini saat ini untuk bisa bergerak secara masif, Bu, dari ajaran-ajaran mantan veteran. Kalau kita lihat veteran tentunya kalau berbicara nilai Pancasilanya tidak bisa diragukan lagi begitu ya. Nah, kalau Ibu Santiari sendiri, apa yang bisa Ibu tularkan dari segala ajaran yang diturunkan oleh ayah Anda ataupun kakek yang juga mantan veteran untuk bisa disuarakan saat ini dalam Hari Kesaktian Pancasila? Silakan Bu Santiari. Terima kasih. Kita sebagai putra-putri veteran, kita tentunya mewarisi nilai-nilai atau cita-cita yang didengungkan oleh orang tua kita. Jadi kita meneruskan cita-cita beliau untuk mensosialisasikan jiwa semangat nilai 45. Jadi kita teruskan perjuangan, kita jaga tanah air Indonesia, kita jaga NKRI ini. Nah, di dalam perjalanan menjaga NKRI tentunya nilai-nilai Pancasila ini harus diterapkan dan disosialisasikan. Jadi kita memang tadi saya mendengar perbincangan bahwa emang kita agak ngeri-ngeri sedikit ya dengan situasi generasi muda, anak-anak apabila tidak terkontrol terus, ini akan sangat berbahaya, bisa mengancam Indonesia ini, mengancam bangsa Indonesia. Kita bisa bunuh diri nih. Karena apa? Karena kita terlalu terlena ya, bahwa perkembangan sekarang dengan begitu media sosial yang berkembang, kita harus memang mampu bagaimana menghadapi perubahan. Kemudian kita menumbuhkan daya tangkal untuk segala ancaman yang ada. Kemudian kita juga harus meningkatkan kualitas diri, karena tadi kan dikatakan bersaing. Kemudian semuanya akan semakin sedikit tenaga kerja yang diperlukan. Kalau kita tidak berkualitas, apa yang akan kita makan? Apa yang kita akan usahakan? Kita harus bagaimana meningkatkan ketakwaan, kemudian mereka ada rasa kemanusiaan, kemudian dia untuk meningkatkan kualitas dirinya, kemudian dia harus memang cinta tanah airnya, kemudian dia harus memang sehat jasmani rohani, dan menghargai orang lain atau pendapat orang lain, dan dia bisa menyampaikan pendapat dengan benar dan baik begitu kan. Jadi itu supaya tidak terjadi kesalahpahaman, karena kita bagaimana untuk merekatkan persatuan dan kesatuan itu intinya. Kalau sekarang misalnya contoh nilai-nilai musyawarah, bagaimana ada rasa kebersamaan, bagaimana ada menghargai pendapat orang lain, bagaimana kita kebebasan mengeluarkan pendapat tetapi ada batasannya, etika moralnya, kemudian bagaimana jiwa besar kita sebagai pemuda untuk bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Nah, kita dari Pemuda Pancamarga karena disuruh mensosialisasikan jiwa semangat nilai 45 dan meneruskan perjuangan 45 oleh para pahlawan dan para veteran, maka kita akan pasti ada pembinaan kepada generasi berikutnya. Nah, generasi berikutnya ini sebagai tongkat estafet daripada kepemimpinan kita. Nah, bagaimana caranya dengan situasi global yang sangat pesat seperti ini? Ya kita harus awasi karakter mereka, moral mereka. Nah, Pemuda Pancamarga membuat suatu program di mana nanti saya dengan teman-teman itu dari Pemuda Pancamarga, termasuk Pak Parme juga ikut di Pemuda Pancamarga, kita akan menjajaki 223 taman kanak-kanak yang ada di Buleleng. Kemudian kita akan undang dengan orang tuanya. Kita sampaikan bahwa apabila tidak dimanfaatkan dengan baik, yang namanya HP ini bisa menjadi racun bagi anak-anak. Oleh karena itu, bagaimana caranya mengatur supaya HP itu tidak menjadi racun terhadap anak-anak. Karena anak-anak kalau sudah di kecanduan mereka, kemudian dengan HP dalam otak pikirannya itu pusing, itu harus dikasih obat gila. Karena mereka tidak dikasih obat gila masih tetap pusing. Berarti dia sudah gila. Tidak salah kalau di Jogja itu ada 8 anak yang membunuh ayahnya, karena mereka yang penting dia HP, bukan ayahnya. Jadi ayahnya pun tidak dilihat dia sebagai ayahnya. Dia kadang-kadang bisa membunuh karena bencinya HP-nya diambil itu misalnya. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita merawat, memelihara aset keluarga yang sangat besar ini, yaitu anak. Oleh karena itu, kita akan istilah militernya, kalau kami di Pradiksar, pendidikan dasar militer itu, kita cuci otaknya dulu. Kita cuci otaknya termasuk orang tuanya. Kita sampaikan bahwa ini sangat besar perhatian harusnya orang tua terhadap anak, karena orang tua sebagai contoh, sebagai toladan. Kalau misalnya kita fokus kepada mencari kerja tanpa atau melalaikan anak, itu nanti kalau kita sudah tua, siapa yang akan melihara kita? Kalau ada anak kita kan, makanya anak kita harus bentuk kualitasnya supaya bagus. Jadi kita awasi. Nah, kalau sekarang kan banyak orang tua dikalahkan oleh anaknya, anak TK kalau tidak dikasih HP nangis, daripada nangis lebih bagus
kasih HP. Iya. Kalau menurut saya jangan dikasih HP. Kalau nangis kasih, tidak mungkin dia mati kalau nangis. Oke. Pasti ngantuk dia, Iya, tidur baik, ya. iya, baik. Oleh karena itu bagaimana caranya supaya baik. kita bisa nantinya menyerahkan tongkat estafet kita kepada orang yang sadar, orang yang pintar, orang yang benar, dan orang yang sudah terdidik dan terlatih untuk melanjutkan cita-cita NKRI. Baik, terima kasih Ibu Santiari atas luar biasa tanggapannya. Dan juga nanti sebelum kita baca beberapa WhatsApp yang sudah masuk di 24644 begitu ya, dan juga di WhatsApp RRI Singaraja, saya mau ke Pak D Parme. Pak D, kalau tadi Panca Marga sudah menjabarkan begitu ya, kira-kira apa yang mau ditularkan dari nilai-nilai yang sudah diajarkan dari para mantan veteran ini, yang dimana mereka juga merupakan orang tua dan juga kerabat terdekat dari anggota Panca Marga. Kalau untuk KNPI sendiri ini bagaimana Pak? Untuk para pemuda ini menggerakkan semangatnya untuk bisa tetap menjaga nilai luhur Pancasila. Silakan Pak D Parme. Ya, seperti kami di KNPI ini kan ibaratnya konsorsium ya, atau rumah besar dari organisasi kemasyarakatan pemuda, atau bisa dikatakan mungkin generasi senior lah, di mana kami juga ya seperti anggaplah ajaran Ki Hajar Dewantara ya, jadi apa namanya Tutu Riandayani ya, yang mana kita dari depan, tengah dan belakang itu terus mensupport, mendukung gitu ya. Dan selalu dalam kaitan konteks Pancasila ini kan bagaimana kita mendorong Pancasila ini bisa tetap menjadi suatu ideologi ya, sebagai cara kita hidup gitu ya Pak ya. Ya kita bisa katakan sebagai bentuk budaya dari bangsa Indonesia. Karena apa? Budaya itu adalah way of life yang harus kita jalani setiap harinya ya. Walaupun apapun itu tantangan, apapun itu perkembangannya, bagaimanapun juga ketika kita sudah sepakat Pancasila adalah harga mati, bagaimanapun harus kita jaga. Dalam kaitan perumusan Pancasila pun kan dalam konteks perjalanan sejarah kan pahlawan-pahlawan tersebut bersatu dalam perbedaan. Ya, jadi ketika sudah tujuan utamanya adalah bagaimana terwujudnya negara Indonesia yang aman, adil dan makmur, gemah ripah loh jinawi istilahnya ya. Nah ini apapun perbedaan, apapun isi dari pikiran masing-masing, tapi ketika tujuan bersama pasti bersatu. Makanya kan ada idiom misalnya Mbak, diskursus yang juga mengatakan akan lebih mudah berjuang ketika kita punya musuh bersama. Nah musuh bersama ini apa? Konteks kekiniannya adalah kemiskinan dan kebodohan. Dan juga bagaimana kita untuk terus menjaga marwah martabat negara kita di hadapan lingkungan tetangga global kita. Nah ini kan menjadi tantangan-tantangan yang ada di dalam adalah kemiskinan dan kebodohan ini Mbak. Yang ini yang terus kita sebagai organisasi kemasyarakatan pemuda yang menjadi bagian dari Tripusat Pendidikan yang saya sampaikan itu adalah pendidikan non formalnya, ya berjuang bersama tiada henti untuk melaksanakan itu. Berat, pasti berat, tidak mudah memang perjuangan ini, apalagi dengan tantangan-tantangan yang ada, apalagi ada konteks sekarang istilahnya proxy war Mbak. Jadi kita ini kan kondisi proxy war, perang dengan unstaged war istilahnya. Nah, kalau beliau adik beliau di Jenderal TNI pasti paham itu kaitan form dari proxy war itu ya. Itu kan bagaimana kita berperang dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Seperti media sosial juga kan? Media tidak sosial. Kelihatan. Nah, musuh dia sebetulnya. Narkoba, lalu juga hoax ya. Hoax itu adalah bagian juga dari media sosial tadi Mbak Santiari sampaikan ya. Termasuk konteks-konteks anak-anak muda sekarang yang karakternya perlu penguatan lagi, perlu disiplin lagi, Mbak. Ini yang menjadi hal concern utama juga. Memang dalam kaitan konteks HAM ya serba salah juga memang. Ya mohon maaf lah, di dunia pendidikan Pak Sandari pasti lebih tahu lah, termasuk kami lah ya. Yang paling sulit itu memang di lingkungan ya anggaplah di pendidikan dasar, menengah, atas, itu yang dalam membentuk karakter. Kita kan dianggaplah di perguruan tinggi ini kan tinggal menerima istilahnya, tinggal membentuk sedikit. Yang paling sulit ini rekan-rekan senior yang memang di pendidikan dasar dalam kaitan untuk karakter. Kita mau keraskan seperti dulu salah, ada HAM. Kalau dulu kan jelas Mbak, anggaplah kita dalam mendidik, kamu salah, masih membandel, ada sedikit fisik, akhirnya dia bukan trauma gimana ya, tapi akhirnya benar-benar mau berubah untuk menjadi lebih baik. Saya masih merasakan pola pendidikan seperti itu Mbak. Jadi
ini yang ya istilahnya debatable lah istilahnya dalam kaitan konteks sekarang. Mau bergerak termasuk penegak hukum dalam kaitan menegakkan aturan, ada HAM. Jadi ada kungkungan yang juga mempengaruhi dalam itu tadi, dalam penegakan aturan itu tadi, yang mana berpengaruh juga akhirnya ada lepas kontrol juga. Bisa saya nambahkan ya? Bisa nambahkan saya. Pak Parme itu kan tadi mengutarakan tentang masalah pemuda ya. Kita juga Pancamarga bagian dari, karena KNPI itu terdiri atas beberapa ormas-ormas, banyak ormas, hampir semua ormas ada di sana sebagai payung hukumnya. Nah, sekarang bagaimana tadi dikatakan kan karakternya harus dibentuk. Nah, ini kan anak pemuda ini anggaplah sudah dewasa, anak remaja gitu, tidak masih taman kanak-kanak begitu. Sekarang kita bagaimana caranya kita menuangkan Pancasila di dalam pikirannya. Itu yang berat. Makanya kita harus dari Pemuda Pancamarga punya program untuk remaja dan pemuda itu untuk memberikan latihan dasar militer. Pendidikan latihan dasar militer ini adalah penanaman disiplin. Jadi kita cuci otaknya dulu. Baru kita kalau misalnya sebagai gelas yang sudah berisi air, kalau kita isi langsung Pancasila tumpah dia. Jadi ya sudah gelas yang berisi air, kita ini didik dulu, latih dulu, disiplinkan dulu, cuci otaknya dulu, kosongkan dulu pikirannya. Setelah kosong gelas ini, baru kita masukin Pancasila. Itu. Jadi itu upaya kita sudah ke 148 desa dan kelurahan untuk membentuk masing-masing itu satu peleton pasukan remaja dan pemuda untuk kita nanti 2023 ada program kita kasih pendidikan latihan disiplin, kemudian kita masukkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Baik. Ini luar biasa sekali ya kalau melihat dari latar belakang yang tadi disampaikan oleh Pak D. Parme itu termasuk pola pendidikan, kemudian pola pengajaran. Ini kan kalau bisa dikatakan secara lebih halus ini kontradiksi dengan ada yang sekarang begitu, karena memang semua hal udah berubah dengan segala aturan yang ada. Pak D, susah tidak Pak merekrut para pemuda ini untuk masuk ke dalam organisasi kepemudaan semacam KNPI Pak? Terus terang kalau di kondisi sekarang susah, Mariska. Ini buktinya. Maksudnya begini, susah untuk input ada yang mau, dan susah juga untuk membentuk sesuai dengan karakter kepemudaan kita yang kita inginkan. Saya ya sempat mengkonsepkan juga kaitan Tridharma Pemuda itu, Mariska ya. Jadi bagaimana pertama itu karakter kebangsaan dan kenusantaraan Indonesia harus dimiliki kuat, lalu kecerdasan, hard skill, soft skill, serta life skill, karena ini juga menjadi tantangan ke depan yang harus dimiliki. Dan berikutnya adalah keberanian, inovasi, dan kreativitas, termasuk juga bagaimana terus memiliki pembaharuan di bidangnya. Nah, karakter kebangsaan kenusantaraan ini kan ya di konteks sekarang kan masih ada juga dikotomi ya, kaitan suku, agama, ras dan golongan, politik identitas yang sebenarnya masih kita perangi bersama-sama, Mbak, dalam konteks misalnya kepemiluan, pilkada. Mohon maaf, kamu suku apa, kamu ras apa, agama apa, itu kan masih menjadi bagian yang tidak sulit lepas dari dinamika demokrasi kita. Nah, ini anak-anak muda kan perlu terus didorong hal-hal seperti ini. Berikutnya yang kedua yang tadi saya sampaikan dari Tridharma Pemuda, hard skill, soft skill, dan life skillnya. Jadi bagaimana hard skill yang sudah didapatkan di bangku pendidikan, satuan pendidikan, perguruan tinggi dan sebagainya itu bisa implementatif juga dalam kehidupan sehari-hari melalui soft skillnya. Di soft skill ini kan kita perguruan tinggi kan sudah terus memang mendorong, dan memang tidak sekedar cakap-cakap bohong biasa, Mbak, ngomong hard skill dan life skill ini, bahwa benar terbukti hampir 70% lebih alumni yang berhasil di dunia usaha, dunia usaha maupun di dunia industri itu karena kecakapan soft skillnya, tidak semata karena hard skill, EPK-nya tinggi dan sebagainya punya sertifikat banyak, bukan semata itu, tapi soft skill yang menentukan dia keberhasilan dalam lingkungan organisasi, lingkungan kerjanya. Dan demikian juga terkait inovasi dan kreativitas. Kita dengan dunia yang begitu cepat berubah, pembaruan-pembaruan kan harus terus memang terjadi. Harus terus bisa adaptif memang
dalam situasi seperti ini. Cuma kembali ada kontradiksi, adaptifnya ini juga harus terukur, terencana, dan harus juga bisa melihat arah ke depan seperti apa. Ini yang perlu kehati-hatian, dan anak-anak muda, generasi muda memang harus itu miliki. Tapi tidak lepas juga dari itu semua, tentu saja kita sebagai warga Indonesia yang sangat-sangat mencintai negara kita tercinta, bagaimana sikap patriotisme, nasionalisme tinggi, cinta damai ya, percaya pada Tuhan sendiri ya, kaitan bela negara yang tadi Mbak Santiari sampaikan itu ya harus terus kita jaga juga. Kita tidak boleh lepas melihat dunia luar, melihat dari sisi keekonomian bagaimana kita bisa maju. Yang sekarang ini kita lihat kan maju dari sisi perut saja Mbak Rizka. Maju dari sisi ekonomi, apapun panglimanya hanya ekonomi. Mohon maaf ini tolak situasinya. ukurnya tetap ekonomi begitu ya. Tolak ukurnya tetap ekonomi saja. Tadi Mbak Santiari saya setuju sekali. Kita harus dorong terus bagaimana rasa nasionalisme kita, cinta tanah air. Anda misalnya adik-adik apel pagi, apel bendera, pemaknaan itu harus terus ada di relung sanubari Mbak Rizka. Contoh saya lah ya saya berharap sampai adik-adik kita terus ada. Saya setiap apel bendera pasti merinding rasanya. Setiap misalnya menundukkan kepala mengingat jasa para pahlawan kita merinding rasanya mengingat. Itu yang tadi saya sampaikan jas merah. Jangan sampai lepas benang merah sejarah ini sampai ke anak-anak muda kita. Apapun itu tantangannya, apapun itu yang ada di depan kita. Ada globalisasi, ada digitalisasi, sekarang metaverse, apapun segala macam teknologi ke depan, patriotisme berbangsa benar harus kita jaga, termasuk bela negara. Kita harus satu suara. Itu yang tadi saya bilang dalam kaitan perjuangan ketika kita punya musuh, kalau seperti zaman penjajah Mbak, kan mudah sekali memobilisasi bangsa kita ini, walaupun memang ada ada kayak dulu Wong Jawa, Wong Sumatera, Wong segala macam lah, akhirnya bisa jadi bersatu. Kenapa Pak? Karena punya musuh yang sama. Musuh kita adalah yang hidung mancung, yang rambut kuning, rambut pirang, yang kulitnya putih. Jelas kan penjajah maksudnya kan, penjajah Belanda. Gampang mobilisasi Mbak. Kalau sekarang dengan kondisi proxy war kan tidak jelas. Yang warna sama orang kita bisa jadi musuh sendiri, ya kan? Yang bisa merongrong dari dalam juga. Nah ini yang perlu kewaspadaan, kehati-hatian. Apa itu ilmunya? Itu tadi soft skill itu bisa merasakan juga. Dan ya peran memang bersama semua termasuk kita di organisasi kesadaran pemuda memang penting. Saya ya tidak henti-henti bersama pengurus teman-teman termasuk senior-senior kami di Pemuda Pancamarga kan sebagai tolok ukur juga kaitan bagaimana bela negara. Jangan nanti ketika kita bicara bela negara, semua mau dimiliterisasi segala macam. Ini kan harus kita lawan konteks pembicaraan seperti ini. Negara maju saja di tetangga kita Mbak, anak-anak muda sebelum saya pakai contoh, saya pernah punya pengalaman kerja di Singapura. Anak-anak SMA itu sudah bukan semata bela negara, malah sudah angkat senjata. Wajib militer. Wajib militer. Mbak Rizka yang punya idola K-pop Korea itu artis-artisnya wajib militer semua. Dari angkatan SMA sampai kuliah itu ada penentuan umur kapan ketika mereka siap wajib militer. Kalau tidak salah setahun apa 2 tahun itu ada. Termasuk tenaga terdekat kita. Singapura juga melakukan itu. Penting nggak Pak menurut Pak Gede, Parma di Indonesia ada wajib militer? Perlu. Karena sebagai istilahnya cadangan ya Mbak ya? Sebagai cadangan nasional. Cadangan nasional. Komcat itu komponen cadangan nasional. Kementerian Pertahanan apabila kan sudah dalam keadaan bahaya kita angkat senjata. Kita harus siap. Jadi Hansip juga sama begitu. Menjadi bagian juga. Apalagi kita PPM tadi saya pun Pemuda bagian Pancamarga. dari Dari PPM. Menwa juga resimen mahasiswa kan. Itu ya, sekarang kalau seniornya namanya Kop Menwa Indonesia. Itu kita sudah melaksanakan juga kegiatan bela negara dan melatih untuk mereka juga sekedar pegang senjata begitu ya. Itu kita sudah bina 9.290 itu KMI Kop Menwa Indonesia Bali itu sudah menelurkan itu. Mudah-mudahan nanti seluruh masyarakat, seluruh pemuda itu bisa untuk melaksanakan wajib militer. Baik, kita harapkan semoga seperti itu ya. Walaupun mungkin tidak wajib militer, bentuknya berbeda, tapi esensinya sama. Begitu saya yakin pemerintah daerah, Bupati pasti menyambut dengan baik tentang hal ini, karena ini menuju hal yang baik, disiplin dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Kita nantikan bagaimana nanti realisasinya Bu Santiari ya. Siap. Baik, tidak terasa juga waktu kita sudah hampir mendekati pukul 10. Kita berbincang tidak terasa 1 jam lamanya kalau kita berbicara tentang kesaktian Pancasila. Namun sebelum kita tutup untuk dialog khusus pada
pada pagi ini. Pendengar, sahabat kreatif, kita akan dengarkan closing statement dari kedua narasumber kita. Ada Pak Gede Parme dan juga Ibu Made Santiari. Dari Ibu Made dulu, silakan bisa memberikan closing statement. Bu. Terima kasih, saya cuma menyampaikan kepada generasi muda itu agar terus belajar meningkatkan kualitas diri, jangan terlena dengan teknologi yang ada sekarang. Oleh karena itu pintar-pintar mengatur waktu, kemudian mensosialisasikan semua jiwa semangat nilai 45 dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan pesan kami kepada orang tua agar memperhatikan anaknya sebagai aset daripada keluarga untuk akan menentukan bangsa Indonesia dan tetap akan menjaga NKRI. Itu harapan kami. Oleh karena itu harapan kami kepada seluruh masyarakat Buleleng khususnya dan Indonesia, marilah kita tumbuhkan rasa kesadaran, sadar semuanya untuk mensosialisasikan jiwa semangat nilai 45 dan Pancasila. Baik, terima kasih Ibu Made atas closing statement. Pak De Parme, silakan bisa memberikan closing statement. Oke, baik. Jadi para generasi muda tetaplah yakin, optimis bahwa Pancasila adalah sebagai landasan, sebagai panglima kita dalam berpijak dan melangkah ya. Jadi bagaimana untuk terus memberikan suplai moral ya, berupa pendalaman agama ya, termasuk juga penanaman nilai-nilai etika. Karena apa? Dengan moral yang baik akan lahir karakter yang baik juga, Mariska. Dan juga harapannya adalah pemuda tidak hanya sebagai agen perubahan ya, tapi harus bisa menjadi penghasil dari perubahan itu sendiri ya. Karena apa? Perubahan harusnya lahir dari tangan-tangan pemuda ya, yang cerdas, berintegritas. Karena tangan pemuda lah yang akan meneruskan estafet perjalanan bangsa dan negara kita tercinta. Luar biasa, terima kasih Pak Gede Parme, Ketua KNPI Kabupaten Buleleng, dan juga terima kasih untuk Ibu Ketua Pemuda Pancamarga Kabupaten Buleleng, Ibu Made Santiari. Dan akhirnya kita harus tutup pendengar untuk dialog khusus pada pagi ini. Tentunya ada hal menarik yang saya tangkap dari kedua narasumber kita, begitu ya. Jangan biarkan apapun itu, segala perkembangan yang ada, kemudian perubahan pola didik, pola asuh untuk mendegradasi nilai ideologi dalam hati kita sebagai bangsa Indonesia. Karena bangsa yang maju adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya. Saya Rizka Desiandra, selamat siang dan sampai jumpa. Merdeka! Merdeka! Merdeka!